Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu ajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Oke teman-teman, di sini saya punya paru sudah saya rebus ya teman-teman. Pasti ini mau dibikin paru goreng dan ini ada telur 1 butir ya teman-teman. Lalu teman-teman saya siapkan bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar. Dan ini ada tepung beras 4 sendok makan kurang lebih. Lalu saya juga pakai ketumbar desaku dan ini ada roiko, ini penyedap atau yang lainnya. Dan ini enak sekali ketumbarnya ya, wangi, bisa bikin wangi nanti di adonannya. Lalu langkah berikutnya saya siapkan ini bowl plastik atau wadah baskom ya, dan si bumbu dasar kuning langsung ditaruh di wadah ini, lalu tambahkan tepung berasnya teman-teman, tepung beras, dan diaduk rata dulu ya teman-teman. Jadi biar tercampur dulu, biar tercampur rata. Lalu saya siapkan ini telur, telur 1 butir ya, dan bisa diaduk kembali, dicampur, diaduk terus. Ini maksudnya biar tercampur rata dulu ya teman-teman, si tepung beras sama telur. Lanjut teman-teman, tambahkan ini penyedap roiko. Saya pakai roiko, ini adanya roiko. Kalau yang suka pakai micin silahkan, atau rasa penyedap lainnya ya. Yang penting ada rasa asinnya, gurihnya, ini udah cukup. Lalu ini si ketumbar desaku ini dipakai kurang lebih 1 sendok teh lebih ya teman-teman, biar terasa ya, biar harumnya terasa. Dan terus diaduk rata. Lanjut teman-teman, langkah selanjutnya ini tambahkan daun jeruk yang sudah saya iris halus ya, kira-kira beberapa lembar, 2 lembar atau 3 lembar. Lalu tambahkan air biasa ya, air dingin. Ini airnya kira-kira saja secukupnya teman-teman, kira-kira pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Nah ini agak sedikit kental, saya tambahkan lagi airnya ya sedikit. Nah, jadi kira-kira saja teman-teman. Dan langsung saja ini saya tunda dulu ke proses berikutnya teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, ini siapkan minyak yang sudah dipanaskan dan si parunya itu digoreng dulu teman-teman. Nah ini paru yang sudah direbus digoreng dulu. Jadi ini gorengnya itu kurang lebih setengah mateng atau lebih ya. Jadi ini kebetulan ini saya ada pesanan ya, pesanan paru goreng, dan bagaimana caranya biar agar crispy dan tahan ya, awet, tahan lama gitu. Jadi inilah caranya, begini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini cukup ya, kira-kira setengah mateng. Nah, lalu diangkat dan ini ditiriskan dulu ya teman-teman, biar sampai rada dingin ditiriskan dulu ya si parunya. Jadi biar minyaknya itu tiris dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini teman-teman, ini paru yang sudah digoreng dan sudah mulai dingin, minyaknya udah tiris. Lalu ini dicampurkan ke adonan ini ya teman-teman. Nah si parunya dicampurkan ke adonan dan langsung siap digoreng. Dan minyaknya sudah panas, tapi panas juga tidak, apinya tidak besar ya, dikecilkan. Langsung saja digorengnya teman-teman. Digorengnya bisa satu-satu atau biar tidak nempel, nanti bisa diaduk kembali. Ini apinya tuh sedang ya teman-teman ya, tidak terlalu besar. Nah itulah si adonannya. Tadi saya di awal pakai telur, jadi telur itu untuk mengikat si tepung berasnya di parunya teman-teman, jadi tidak kabur ya, terikat sama telur. Nah ini teman-teman, ini masih berbuih berbusa, jadi kadar airnya masih banyak ya teman-teman, masih ada. Dan ini sampai kadar airnya tuh hilang. Ini kira-kira 10 menitan lagi teman-teman. Nah, baru bisa diangkat ya. Nah ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Jadi sudah berhenti si buihnya. Jadi artinya ini sudah matang betul ya. Jadi ini kira-kira berapa lama Kang? Nah, ini kurang lebih hampir 30 menit atau 25 menit ya. Goreng api kecil ini. Kurang lebihnya ya. Jadi bisa diukur tergantung apinya. Dan ini bisa siap disajikan ya teman-teman. Tuh nampak ya, kering. Dan saya akan lanjut goreng yang berikutnya. Ini pun masih ada. Nah ini tadi udah saya masukkan tuh.
diangkat kembali. Nah ini juga udah mulai tidak ada buihnya ya, busanya. Jadi si kadar airnya sudah mengurang dan ini bisa diangkat dan langsung bisa disajikan ya teman-teman. Jadi inilah cara goreng paru biar hasilnya crispy, kriuk-kriuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja disajikan teman-teman, bagaimana rasanya nanti. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini platingnya. Dan langsung saja si paru gorengnya tuh teman-teman, ya. Jadi terlihat garing sekali, nampak wah pasti ini kriuk-kriuk ya teman-teman. Ya, terlihat ya, jadi si tepungnya tuh nempel karena ada telur. Oke teman-teman, nih bagaimana tuh garingnya tuh nampak terlihat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ngerok ya. Jadi ini rapuh sekali ya teman-teman ya. Rasanya udah pasti enak, nih kayak kerupuk aja teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini videonya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman bikin paru goreng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.